Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai indikasi IHSG untuk pagi hari ini atau perdagangan hari ini, di mana kami memperkirakan pasar indeks IHSG akan bergerak sideways atau terkonsolidasi dengan level support di 4.368 dan level resisten di 4.669. Di mana pergerakan IHSG ini akan mengikuti pergerakan bursa Amerika, di mana harga minyak ini turun mendekati 6% pada perdagangan semalam. Kemudian indeks di India yaitu RBA dan RBI ini diperkirakan akan di mana menetapkan bunga tetap, sehingga pergerakan di pasar regional ini kemungkinan besar tidak akan banyak berubah atau cenderung sideways. Kemudian dari data domestik sendiri, data inflasi menunjukkan penaikan menjadi 4,14% secara year on year untuk bulan Januari dari periode sebelumnya, yaitu inflasinya adalah sebesar 3,35%. Namun kenaikan inflasi ini lebih kecil dibandingkan dengan perkiraan inflasi, yaitu ekspektasinya adalah sebesar 4,26%. Jadi ini merupakan indikasi yang cukup baik dari pasar domestik. Kemudian untuk saham-saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan hari ini, yang pertama adalah saham Excel atau Excel Axiata, di mana Excel ini berencana untuk menerbitkan saham atau right issue senilai sebanyak 2,75 miliar lembar saham senilai 10,4 triliun rupiah ini untuk membayar hutangnya. Kemudian yang kedua adalah saham Wika atau Wijaya Karya, di mana perseroan ini menargetkan kontrak baru senilai 500 hingga 600 miliar rupiah dari beberapa proyek di Arab Saudi. Kemudian yang ketiga ada saham United Tractor atau UNTR, di mana perseroan ini memotong target penjualan batu baranya sebesar 10% untuk tahun 2016 atau turun dari realisasi penjualan batu bara tahun 2015. Kemudian saham yang terakhir adalah saham Akra atau AKR Corporindo, di mana perseroan melalui anak usahanya yaitu usaha Era Jasa Terminal Indonesia ini membentuk joint venture dengan Berlian Jasa Terminal Indonesia yang bergerak pada bisnis pengangkutan barang. Jadi ini berita yang cukup positif untuk Akra. Baik, demikian untuk Philip Morning Market Call hari ini. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan mengenai pasar ataupun saham, bisa diketikkan di kolom question.
Pertanyaan pertama dari Bapak Cesar Hidayah yang menanyakan bagaimana rekomendasi untuk saham Antam. Baik, pertama kita lihat dari sisi fundamental perusahaan atau indikasi dari kinerja keuangan perusahaan, di mana perseroan atau Antam baru saja melaporkan pendapatan usaha atau penjualannya ini naik cukup signifikan, namun perseroan belum mengeluarkan berapa net income, apakah sudah mencatatkan kinerja yang positif atau negatif, namun kemungkinan besar ini akan mencatatkan kinerja yang positif. Jadi kemungkinan besar saham Antam ini bisa untuk naik secara teknikal. Jika kita lihat juga ini secara teknikal dari grafik saham Antam ini, candlestick sedang menguji level EMA 50. Kemungkinan besar jika candlestick bisa bertahan di atas EMA 50, maka kita bisa mendapat konfirmasi bahwa saham Antam secara jangka pendek maupun jangka menengah ini sudah mulai bullish. Jadi jika Bapak Ibu memiliki saham Antam, sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Demikian, Pak.
Baik, ini karena ada gangguan teknis, akan kami ulang untuk pertanyaan dari Bapak Stevi Adrianto yang menanyakan saham INDF, ELSA, dan LPKR. Baik, untuk yang pertama untuk saham LPKR, ini jika kita melihat dari teknikalnya atau dari chartnya, ini bisa kita lihat pada candlestick terakhir ini sedang menguji di level EMA 100. Jadi saran kami untuk ditahan terlebih dahulu atau mengambil posisi hold untuk saham LPKR jika pada perdagangan hari ini bisa berhasil ditutup bertahan di atas EMA 100, maka kemungkinannya ini akan melanjutkan penguatan untuk saham LPKR. Kemudian saham yang kedua adalah saham INDF. Ini saran kami untuk dijual terlebih dahulu untuk saham INDF karena sudah menguat cukup signifikan dan stokastik sudah menunjukkan di area overbought. Jadi sebaiknya dijual terlebih dahulu untuk saham INDF. Kemudian untuk saham ELSA, untuk tren jangka pendeknya ini masih bullish dikarenakan candlestick masih berada di area masih di atas EMA 100. Namun jika kita melihat stokastik ini sudah berada di area overbought, maka saran kami ini bisa dijual terlebih dahulu jika Bapak Ibu memiliki saham ELSA di bawah harga 200. Namun jika Bapak Ibu memiliki saham ELSA di atas harga 200, maka bisa melakukan average down karena tren untuk saham ELSA ini masih bullish untuk jangka pendeknya. Demikian, Pak. Yang selanjutnya, ini pertanyaan dari Bapak James Azaria yang menanyakan untuk saham CTRA sebaiknya masuk di harga berapa? Untuk CTRA sendiri atau saham Ciputra Development, kami lihat di sini trennya saat ini sedang mengalami bearish, Pak. Jadi, apalagi untuk CTRA itu kemarin harga juga sudah menembus EMA 200 dengan volume yang cukup tinggi. Jadi saran kami jika pada hari ini CTRA masih ditutup turun, ini saran kami jangan masuk dulu untuk CTRA, berarti akan confirm trennya bearish. Sedangkan jika hari ini berhasil menguat, ini bisa dilakukan spekulasi untuk membeli di harga penutupan kemarin. Demikian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari Ibu Liomoy. Bagaimana prospek untuk emiten AKRA, XL, SOCI, dan DPUM? Oke, saya akan bahas untuk saham XL, di mana seperti tadi sudah kami umumkan sebelumnya bahwa XL berencana untuk melakukan right issue, di mana right issue ini dari total utang mereka ini sebesar 30 triliun, ini mereka berencana untuk menerbitkan right issue dan dengan target dana sebesar 10,4 triliun dan rencananya sekitar 7 triliun ini akan dibayarkan untuk membayar utang-utang mereka kepada induk usahanya. Jadi namun kalau kami lihat di sini jika Ibu sudah memiliki saham XL, kami lebih rekomendasikan untuk hold dulu. Jadi untuk sementara kita bisa menunggu sampai dengan dari XL sendiri mengumumkan berapa harga untuk right issue atau untuk saham baru mereka.
Untuk sementara ini, kalau dari sisi utang sendiri untuk XL memang masih cukup besar, jadi dengan mereka membayar utang sebesar 7 triliun ini masih belum terlalu signifikan karena total utang mereka sendiri adalah lebih dari 30 triliun. Jadi untuk fundamental sendiri, dari sisi fundamental sendiri kami melihatnya belum terlalu akan terjadi perbaikan yang cukup signifikan dari total utang XL sendiri. Demikian, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari pertanyaan awal, ini dari Bapak Bobi mengenai saham SCMA. Ini untuk pergerakannya bagaimana, baik untuk pergerakan dari saham SCMA ini sendiri tergolong masih cukup bearish untuk saat ini. Namun saat ini SCMA tertahan di area 2650 untuk area supportnya. Dan apabila SCMA masih tertahan di area 2650, maka ini berpeluang untuk bisa rebound. Namun apabila level 2650 ini tertembus, maka level support selanjutnya adalah level 2500, di mana ini merupakan level support kuat untuk saham SCMA. Untuk secara fundamental, untuk kinerja dari SCMA ini sendiri kami memperkirakan masih akan bergerak, maksud kami kinerjanya masih cukup flat untuk tahun 2015, mengingat kinerjanya pada kuartal ketiga yang lalu belum cukup mengembirakan. Selain itu juga dari bisnis pertelevisian sendiri nampaknya belum cukup ada katalis yang cukup baik untuk tahun 2016 kali ini, di samping hanya ada acara-acara sepak bola seperti Euro yang ditayangkan oleh RCTI. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya sesi akan dilanjutkan oleh Bapak Jimmy. Terima kasih. Selamat pagi, salam sukses luar biasa untuk kita semuanya, khususnya kepada keluarga besar saya di Philip Securities Indonesia, maupun peserta dan juga pendengar dari Philip Morning Market Call. Pada hari ini Selasa 2 Februari 2016, bersama dengan saya Jimmy Dimas Wahyu untuk review market sekaligus rekomendasi saham pada hari ini. Sebelum saya memulai dengan review dan rekomendasi saya pada hari ini, saya ingin melanjutkan seri Sun Tzu Art of War, seri yang kedua. Seni berperang sebetulnya terdiri dari 5 faktor yang konstan, di mana satu sama lainnya, faktor-faktor tersebut saling terkait satu sama lain. Dan 5 faktor konstan ini sangat dibutuhkan sekali pada waktu di medan pertempuran. 5 faktor tersebut, yang pertama yaitu adalah moral law, kedua heaven, ketiga earth, keempat the commander, dan kelima metode dan disiplin. Bagaimana penjabarannya di dalam pasar saham atau pasar modal kita?
Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, seni berperang seperti yang sudah saya utarakan tadi, terdiri dari 5 hal. Yang pertama, moral law. Moral law ini kalau kita Indonesiakan, sama dengan hukum moral. Tetapi ketika kita masuk di pasar saham, merupakan rencana, atau seringkali saya sebut dengan plan. Jadi kita harus memiliki plan. Sedangkan yang kedua, heaven. Heaven, atau kalau kita terjemahkan di Indonesia sama dengan surga. Tetapi kalau di dalam seni berperang, heaven ini merujuk kepada kita harus mengetahui siang dan malam, kita harus mengetahui apakah masuk musim dingin atau musim panas pada waktu berperang. Kita juga perlu mengetahui musim-musim yang ada. Ya, oleh sebab itu, heaven di dalam pasar saham saya analogikan sebagai time frame. Jadi Anda harus mengetahui dan memahami di mana posisi time frame sebelum Anda mulai masuk di dalam pasar saham. Yang ketiga, kita bicara mengenai earth atau bumi. Di dalam Sun Tzu, sebetulnya earth itu merujuk kepada jarak. Ya, apakah ketika kita ingin maju berperang, lokasinya atau jaraknya jauh atau pendek. Kemudian kita juga perlu melihat kondisi sekitar, apakah cukup aman atau cukup berbahaya untuk kita. Apakah kita melalui jalan yang lapang atau kita harus melalui jalan yang sempit. Sehingga kita bisa mempertimbangkan hidup mati atau keberhasilan kesuksesan di dalam pertempuran tersebut. Kalau kita bicara tentang earth, saya analogikan di dalam pasar saham. Sebetulnya lebih kepada pemilihan saham-saham di dalam pasar saham. Apakah itu blue chip, apakah itu second liner, atau bahkan third liner. Dengan pemilihan saham tersebut, maka akan menentukan apakah kita berada di dalam zona yang aman untuk kita melakukan profit taking, atau kita memperoleh keuntungan, atau kita cukup berbahaya untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan yang keempat, yaitu adalah The Commander. Dalam buku Seni Berperang, The Commander merujuk kepada kebijaksanaan, kebaikan, keberanian, dan juga kepemimpinan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berhak memiliki plan tersebut, siapa yang berhak melakukan, dan siapa yang berhak mengambil keputusan, tidak lain adalah diri kita sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya menggunakan seni berperang ini di dalam inspirasi saham saya, yaitu The Commander, itu merujuk kepada kitalah yang seharusnya mengambil keputusan. Benar atau salah merupakan pembelajaran kepada kita. Walaupun di dalam dunia saham kita mengetahui kita bisa dibantu oleh broker, tetapi tidak jarang saya melihat bahwa kita juga menyalahkan broker kita. Padahal seharusnya kitalah yang harus belajar, kita juga harus mengetahui, kita juga harus mengambil keputusan, dan tentunya kita bersedia untuk mempertanggungjawabkannya terhadap keputusan yang kita ambil. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, di dalam contoh seringkali saya lakukan bahwa apapun yang saya ambil selalu saya putuskan, saya tanggung jawabkan, bahkan di dalam Philip Morning Market Call. Kalau saya katakan stop loss, saya juga katakan stop loss. Ketika saya katakan profit taking, saya juga katakan profit taking. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Oke, saya harap itu juga terjadi di dalam kehidupan Anda. Yang kelima terakhir yaitu adalah metode dan disiplin. Dengan metode dan disiplin, ya, artinya yaitu adalah kalau di dalam seni berperang, metode dan disiplin ini merupakan ya hubungan antara pimpinan dengan prajuritnya, kemudian bagaimana metode suplai bahan baku atau bahan makanan selama perang, sehingga memastikan ketika perang tidak bingung tentang makanan, seperti itu ya. Kemudian juga tentang kontrol dari pengeluaran suatu perang. Ya. Artinya di sini yaitu adalah ketika berperang tentu membutuhkan biaya, jadi semua harus diperhitungkan dengan matang. Nah, kalau di dalam bahasa saya, di pasar saham, metode dan disiplin ini adalah metode apapun yang Anda pakai,
entah itu fundamental, entah itu teknikal, entah itu apapun yang Anda ketahui. Yang terpenting di sini yaitu adalah Anda mencari metode yang paling efektif dan efisien buat Anda. Ketika Anda sudah menemukan hal tersebut, jangan lupa, yaitu kata kedua, disiplin. Anda harus melakukannya secara disiplin. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan profit yang konsisten pula. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Bahasa saya, Bapak Ibu sekalian, saya selalu katakan kepada komunitas saya, yaitu adalah follow your plan. Ikuti rencana Anda. Ya, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau Anda gagal berencana, sebetulnya kita berencana untuk gagal. Itu seri yang kedua dari Sun Tzu untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya akan saya lanjutkan esok hari di seri yang ketiga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, langsung saya masuk saja ke dalam review untuk hari ini. Ya. Sejauh mata memandang saya, hari ini kita melihat bahwa market regional hari ini cukup merah. Kemudian IHSG kita pagi ini juga dibuka merah, pukul 9 ini. Kemudian teman-teman sekalian, saya justru ingin mengatakan, kita lihat sesi pertama, apalagi sesi kedua, jangan ragu-ragu untuk hari ini melakukan pembelian. Cari saham yang cukup bagus menurut Anda. Ya, nanti beberapa saya akan memberikan rekomendasi kepada Anda, karena saya melihat bahwa koreksi yang terjadi pada Amerika, yang terjadi pada minyak, kemudian pada bursa regional kecuali China karena ada data ekonomi yang tidak begitu baik, saya melihat masih dalam koreksi yang sangat wajar sekali. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga yuk kita cari saham-saham yang nanti bisa masuk ke dalam rekomendasi saham saya. Oke? Nah, mari kita mulai dari rekan-rekan sekalian review terlebih dahulu. Ya. Nah, sebelum review, saya sudah melihat bahwa sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan dikumpulkan sekarang ya. Dan saya juga mengingatkan, oke, mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, nantinya juga setiap akhir bulan akan saya ingatkan, bahwa setiap awal bulan Philip Morning Market Call ya itu memiliki meeting ID yang berbeda seperti itu by system ya, harap dipahami ya, sehingga jangan kaget kalau misalnya nomornya berbeda, itu dari sononya ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman setiap awal bulan bingung kok nomornya berbeda atau nomor yang lama dipakai tidak bisa masuk karena itu nomornya berubah. Kalau boleh saya sarankan, jangan lupa mengunjungi website Philip Securities di www.poems.co.id. Ya, nanti di halaman depan akan ada Philip Morning Market Call atau webinar. Silakan rekan-rekan mendaftar atau memasukkan email sehingga nanti Anda akan selalu mendapatkan update dan reminder untuk Philip Market Morning Call. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya. Saya mulai dari pertanyaan terlebih dahulu. Untuk Pak Jupiter, untuk Ibu Moy, tumben sekarang pertanyaannya nggak diarahin ke saya ini Ibu Moy. Ya. Nah, kemudian untuk Pak Jupiter, bagaimana saham Pakuwon dan Adaro hari ini? Pada harga berapa bisa beli? Ya, nah saya ingat setiap peserta saya, ya kebetulan Pak Jupiter kemarin berada di dalam Philip Morning Market Call. Betul ya Pak Jupiter ya? Jadi untuk saham Pakuwon sebetulnya plannya sudah saya sampaikan, tapi hari ini nanti juga saya sampaikan. Kemudian untuk Pak Cesar, rekomendasi buy untuk saham hari ini Pak. Terima kasih. Baik, nanti saya akan memberikan 2 rekomendasi ya. Kemudian Pak Antoni Johan, selamat pagi Pak atau Bu. Saya ingin menanyakan mengenai saham Pakuwon. Baik, pertanyaan yang sama nanti saya gabung jadi satu. Pak Sugianto, Pak BMRI ini menarik sekali, bisa breakout dan melanjutkan kenaikan tidak masih bolak-balik selama ini. Mungkin akan dijawab oleh rekan saya di riset yang luar biasa. Kemudian langsung saya review teman-teman sekalian. Oke,
Yang pertama yaitu adalah untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma, teman-teman sekalian, nah saya perlu merevisi satu hal ya, apa yang saya sampaikan kemarin. Ternyata setelah saya cek portofolio saya agak lupa, terus terang saja, makanya saya tipikalnya kalau saya belum melakukan, apalagi kemarin saya sudah ngomong, langsung saya lakukan revisi. Artinya yaitu adalah untuk saham Kalbe Farma, ternyata saya masih punya 1.360, ya ini yang kemarin sudah saya sampaikan, dan saya sedang menunggu untuk 1.320. Nah, kemarin yang saya katakan yaitu adalah saya teringat sudah mendapatkan harga 1.320. Ternyata ketika saya cek di transaksi saya, ternyata belum terjadi. Sehingga dengan ini, teman-teman sekalian, untuk Kalbe Farma, saya masih punya 1.360. Harapan saya pagi ini, saya bisa melakukan average di saham Kalbe Farma di kurang lebih 1.300 sampai 1.330 yang saya katakan dengan harapan saya bisa mendapatkan di 1.320. Sejauh mata memandang Kalbe Farma masih cukup kuat berada di 1.345 dengan low 1.335. Kalau sebelumnya saya memiliki di 1.360, maka dengan target beli 1.300 sampai 1.330, saya ada kemungkinan menanti tetap antri yang sama yaitu di 1.320 sampai 1.330 seperti itu. Ya, ada kecenderungan untuk saya tingkatkan ke 1.330. Itu ya yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Oke. Nah, kemudian untuk Kalbe Farma, plan saya sudah seperti yang saya katakan ya. Kita bisa melakukan pembelian antara 1.300-1.330 kalau nanti diberi dengan target beli the best-nya menurut saya adalah 1.320-1.325. Ya, nanti teman-teman bisa atur. Kemudian untuk target penjualannya 1.380 dan siapa tahu the best price-nya kita bisa mendapatkan target di 1.400 ke atas. Tapi at least saya berikan catatan kita di 1.380 terlebih dahulu. Jadi plan sudah saya berikan. Ya, dan mungkin bisa nanti saya persiapkan Kalbe Farma ini sudah saya ibaratnya sudah saya simpan di dalam beberapa hari. Ya, mau mendekati 1 minggu seingat saya. Mungkin sekitar 2 hari atau 3 hari. Sehingga kalau belum ada perubahan terhadap harga Kalbe Farma, saya biasanya tidak ingin memberikan review atau rekomendasi saham yang sama terus menerus, lama-lama bosan nanti. Ya, jadi siap-siap kalau nanti Kalbe Farma entah besok atau lusa saya lihat terlebih dahulu sudah bisa saya nyatakan case close. Oke? Itu teman-teman sekalian. Ya. Kemudian berikutnya. Saham berikutnya jatuh pada saham Pakuwon. Saham favorit saya. Kalau boleh saya katakan saham favorit seumur hidup. Ya, kebetulan di mana saya juga tinggal di produk yang dimiliki oleh Pakuwon. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, untuk saham Pakuwon, nah, izinkan saya bertanya kepada Anda, ya, yaitu adalah seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Saham Pakuwon, kalau Anda beli hari Jumat, pada waktu sudah saya rekomendasikan, Anda beli di kisaran 445, 446 seperti itu ya. Maka saya ingin mengatakan selamat karena kemarin Pakuwon high-nya sempat menyentuh tertinggi 459. Walaupun belum mencapai target saya di 460 atau bahkan 480, tapi kalau beda fraksi cuman satu fraksi ya harap ditoleransi. Seperti itu. Oke? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya nyatakan Pakuwon ini cash close dalam hitungan 2 hari, saya ingin bertanya kepada Anda. Siapa yang kemarin sudah sempat merealisasikan untungnya profit taking untuk saham Pakuwon? Boleh mengatakan kepada saya dan di harga berapa kalau Anda berkenan? Terima kasih Pak Budi. Anda benar-benar membantu melepaskan dahaga untuk saya.
Ya, karena menjawab maksudnya. Luar biasa. Pak Budi, bila tidak keberatan, Pak Budi Raharjo boleh sharing. Beli di harga berapa dan kapan Pak Budi? Apakah kemarin, Senin, atau Jumat yang lalu? Sambil saya menjawab, Pak Yupiter. Jumat saya masuk 445 dan lepas 455. Angkanya cantik banget ya Pak. 445 dan 455. Baik. Dengan masuk di 445, kemudian Anda lepas di 455, tanpa sadar Pak Yupiter sudah kurang lebih mendapatkan 2,6% untuk 2 hari atau sekitar ya 2 hari ya. Kemudian Pak Budi beli di 447 ya, beli di 447 kemudian lepasnya di 458. Luar biasa, sekitar 2,5% ya. Jadi saya senang. Selamat buat Anda. Kepada teman-teman sekalian yang sudah melakukan untung ya, dan saya ada tambahan Pak Antoni Johan, saya sudah melakukan realisasi sebagian dari saham saya masih pada 446 dan keluar pada 457. Luar biasa. Saya senang sekali dengarnya ya. Sungguh. Pak Markus sudah di 446. Saya beli di 446, jual di 456. Luar biasa. Ya, saya senang sekali. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya nyatakan cash close. Siapa di antara peserta yang belum melakukan profit taking sekarang? Kalau penjualan kan sudah saya tanya. Kalau belum merealisasikan profit taking, silakan di-share. Anda masuk di harga berapa, Anda jual di harga berapa. Atau maaf, Anda masuk di harga berapa dan kapan. Kan pilihannya hanya Jumat dan Senin, karena saya sudah merekomendasikannya mulai Jumat. Boleh share? Saya belum Pak, Pak Anwar, saya belum. Oh ya Pak Anwar, saya belum Pak, masuk di 450. Ibu Lili, saya belum Pak. Belum apa ini Bu maksudnya? Belum beli atau belum apaan nih? Ya. Pak ini mungkin Pak Ipong ya. Pak Jimmy, saya masuk harga 445 tetapi belum dijual. Nampaknya saya sudah memiliki punya teman pengagum setia Pak Kuwon selain saya nih kayaknya. Kemudian Pak Eri, saya kayaknya saya masuk 445, jual kapan? Ya, segera Pak. Ya, Robertus, sambil bercanda ya Pak Eri ya. Pak Robertus, Senin di 450. Beli di 459 masih mengajar. Kalau bisa jangan dikejar terus Ibu Lili. Ya, oke. Apalagi hari ini saya mau menyampaikan sesuatu ya. Saya masuk 450 belum dijual. Baik. Harga di bawah 450. Pak Ahmad, saya malah belum beli, Pak. Wah, terima kasih kejujurannya, Pak. Ya. Ibu Alifi, saya masuk di 444 belum dijual, Pak. Oke, Pak. Oke, good. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada Anda demikian. Ya, sekali lagi. Sejauh mata memandang saya, Pak Kuwon ini berada di 450. Oke. Nah, inilah yang seperti saya sampaikan, teman-teman sekalian. Saya ingin memastikan bahwa ya, tentu saja di dalam hal ini yang ingin saya katakan yaitu adalah sebentar saya minta waktunya ya kepada teman-teman sekalian. Saya nggak kelihatan ininya apa yang chatnya. Oh iya, saya yang taruh bawah, saya yang lupa naruh lepasin. Oke, baik. Ya, saat ini Pak Kuwon itu sedang berada di level 450, nampaknya cukup kuat sejauh ini ya, nampaknya cukup kuat. Oke, seperti yang saya katakan ya, nampaknya cukup kuat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ini supaya nanti kita memiliki komunikasi dan koordinasi yang baik di kemudian hari. Ya, seperti yang Anda ketahui, satu, saya tidak bisa menemani Anda selama market penuh dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ya, sehingga di dalam masa waktu tersebut bisa saja saya melakukan suatu keputusan. Oke. Nah, inilah yang saya ingin kita sama-sama menyadari. Ya, karena saya tidak bisa menemani Anda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, satu, saya mulai dengan hal yang negatif terlebih dahulu, yaitu adalah apa? Untuk Pak Kuwon, kalau bisa hari ini bisa dilepas, atau kalau misalnya ada rebound, nanti juga bisa dilepas hari ini atau besok. Paham ya? Nah, hati-hati dengan kalimat hari ini atau besok. Nanti kalau saya katakan hari ini atau besok, semua pada nunggunya besok. Seperti itu. Kenapa? Karena untuk saham Pak Kuwon ini, saya agak tidak suka bagian bawahnya, harga di bagian bawah. Saya melihat di saham Pak Kuwon, ini kemarin saya lihat
semacam, buat bahasa saya, ada semacam jebakan. Ya, jebakan yang saya melihat bahwa penurunan Pakuwon itu bisa menuju ke area itu. Tapi hal negatif tersebut berlaku untuk yang kedua, yaitu adalah apa? Jangka pendek. Ya, kalau kita bicara jangka menengah, jangka panjang terhadap saham Pakuwon, saya sangat tahu betul pergerakan saham ini. Ya, paham ya. Oleh sebab itu, kemarin untuk di saham Pakuwon, bagi yang sudah melepas, ya, dan harap next time agak toleransi dikit ya. Maksudnya kalau saya bilang normal targetnya 460. Kalau misalnya Anda lihat 459, suara hati Anda mengatakan, ayo saya lepas di sini 458, atau bahkan Anda mau nunggu 460, at least yang penting adalah sesuaikan dengan kata hati Anda. Sama juga dengan saya. Artinya ketika saya mengatakan target 460, kalau saya melihat bahwa, oh, di 458 saya sudah bisa lepas, saya akan lepas. Nah, itulah yang saya katakan, saya tidak bisa menemani Anda dari pagi sampai akhir. Nah, seperti yang saya lihat, teman-teman rata-rata juga ada yang melakukan melepas. Saya katakan selamat, itu juga yang saya lakukan. Dan bagi Anda yang belum melakukan, oke, nah sekarang saya akan berikan catatannya. Oke, rata-rata saya lihat peserta saya itu membeli di rata-rata sekitar 450. Kalau kita lihat di harga 450 seperti itu, ya, dengan harga yang sekarang di 450, 451 yang nampaknya masih kuat, ini saya berikan plan Anda sebelum saya nyatakan saham ini cash close. Kalau Anda beli di kisaran 450 seperti itu ya, teman-teman sekalian, oke, nanti average Anda itu harusnya di level 440. Jadi Anda bisa melakukan money management di sana dengan cukup banyak. Oke, tapi untuk 440 dengan 430, ya, jadi saran saya, kalau Anda, saya ingat omongan saya pada waktu itu, kalau Anda masuk di 450, 10, 15, sampai 25% dari dana Anda, perhatikan, tolong dicatat, saya mau nanti, walaupun sudah saya cash close, Anda semua mendapatkan keuntungan. Oke, 450 maksimal 25%, 440 maksimal 25%, ya, 430 masuk 50%. Ya, karena nanti saham Pakuwon ini kalau ngajak turun sekitar 440 atau 430, saya akan masuk lagi. Ya, kalau misalnya nanti ada cash close, syukur-syukur Pakuwon ini bisa saya tampilkan lagi. Oke, tapi sejauh ini plan-nya sudah saya berikan. Sedangkan untuk target Pakuwon sendiri masih tetap sama 460, hari ini kalau bisa di 460 silakan dilepas dulu. Ya, saya agak nggak suka dengan bagian bawahnya. Syukur-syukur kalau nanti bisa dikasih 480. Cuma sementara ini tolong fokus di 460 dulu. Ya, jadi bagi Anda yang masih punya saham ini, di saat saya nanti cash close saham ini, Anda tetap memiliki plan dari saya. Ya, saya tetap bertanggung jawab untuk itu. Oke, paham ya? Tapi setelah cash close, saya sudah serahkan sepenuhnya kepada Anda. Baik. Oke. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian, untuk saham Pakuwon, saya nyatakan posisinya adalah case close untuk saham Pakuwon. Ya, inilah yang saya mau sampaikan. Dan sejauh mata memandang, sempat saya juga ngecek, ternyata sudah 451, mau menyentuh 452. Kalau bisa mulai sentuh-sentuh 452, tentu juga akan sangat bagus sekali. Ya, sehingga dia akan berusaha untuk ke high-nya akan tetap naik lagi. Ya, saya tentu berharap sebaik-baiknya untuk kita semua. Sedangkan untuk Kalbe Farma, nampaknya antrian saya masih sekali lagi belum didapatkan. Malah udah keburu sempat tadi hijau 1350. Ya udah kita tunggu dulu. Ya. IHSG kita seperti yang saya katakan tadi sempat minus 20, sekarang sudah di minus 10. Harapan saya sesi pertama atau sesi kedua, ya, kalau dikasih turun lagi kita bisa beli karena saya ekspektasi IHSG untuk besok atau lusa kita kembali positif. Tapi ingat loh ya, ingat pesan saya, di bulan Februari ini saya memiliki view, semoga salah, hanya view saja kan tidak masalah ya. Saya memiliki view di bulan Februari ini, saya menunggu koreksi, kalau boleh saya katakan, kalau ada koreksi sedikit tajam dari IHSG, itu malah akan saya akan melihat pergerakannya akan begitu cantik untuk IHSG, kedepannya malah. Ya, oke. Tapi kalau memang tidak dikasih koreksi, ya lebih baik. Ya, jadi bulan Februari saya menantikan ada semacam koreksi.
Syukur-syukur cukup tajam, tapi dalam artian cukup tajam bukan dalam arti dari 4.000 sekarang 600 kemudian jadi 4.300 begitu ya, bukan. Ya, nanti saya akan cermati lagi. Tetapi saya ekspektasi di bulan Februari ini kita harus ada koreksi lah. Beberapa hari sudah naik cukup keren. Kemarin juga sempat minus kemudian ditutup tiba-tiba positif. Sudah 2 hari saya cermati hal-hal seperti itu. Oke? Nah itu teman-teman sekalian. Oleh sebab itu untuk saham Pakuwon, dengan ini saya nyatakan case close. Ya, oleh sebab itu untuk saham Pakuwon saya nyatakan case close. Saya akan masuk ke saham berikutnya. Rekomendasi saham saya yang berikutnya yaitu jatuh pada saham Astra International. Ya, oke. Sekali lagi saya akan masukkan ke saham Astra International. Oke. Nah, untuk saham Astra International berikut plan saya. Ya. Untuk saham Astra International berikan saya waktu sehingga saya juga ikut melihat market secara langsung ya. Baik. Ya. Untuk saham Astra International low-nya 6.200, Astra saat ini posisi di 63 sekitar 6275 63. Oke. Nah, ya inilah ya, kadang kalau Philip Morning Market Call ternyata marketnya udah buka, sebetulnya saya mau menyarankan 62 itu kita bisa beli 50%, saya katakan. Oke. Tapi karena sekarang apa yang terjadi, inilah yang saya sarankan kepada teman-teman. Ya. Sekarang Astra di harga 6.300, Anda boleh ambil. Tapi kalau suara hati mengatakan, Pak Jimmy, nampaknya saya mau antri terlebih dahulu, silahkan. Ya, yang penting saya berikan plan-nya untuk Anda. Oke, saya turunkan chatnya ya. Pembelian terbaik Astra itu terletak di 6.200, tepat di 6.200. Saya katakan, jadi di situ target Anda. Oke, sekali lagi di situ target Anda. Jadi kalau Anda mau beli di atas, Pak Jimmy saya mau beli dulu di 63, silahkan. Ya, oke. Nah kemudian pembelian terbaik Astra itu di 6.075. Saya ulang. Boleh beli 6.200, pembelian terbaik 6.075. Walaupun saya ragu bisa ke 6.075. Oleh sebab itu plan saya begini. Anda boleh beli di 6.300 ya. Misalnya pagi ini Anda mau beli di 63. Tolong masuk 25%. Walaupun kita harga sudah 63, tapi kalau kita mau ngejar harga, money manajemennya saya atur 25% dulu. Oke, 63 ya. Nanti di 6.200 kalau diajak turun lagi, tolong masuk 25% lagi. Ya, 25. Oke. Nah, yang terakhir, seperti yang saya katakan di 6.100, Anda masuk sisanya 50%. Jadi 100% total. Cara saya bisa Anda kombinasi demikian. 63 masuk 25%, 62 Anda boleh masuk 50%. Jadi di 62 ini Anda boleh masuk antara 25 atau 50%. Ya. Dan 61 sisanya. Kalau saya, sekali lagi saya katakan, saya melihat posisi 6.075 nampaknya sulit tercapai. Sehingga sejauh mata memandang saya akan mengatakan 63 saya masuk 25% dulu. 62 saya masuk antara 25 sampai 50%. Ya, nanti kalau ada turun sedikit misalnya sekitar 6150 atau 61 saya letakkan di sana. Saya sejauh ini saya belum melihat akan ke 6075. Ya. Jadi untuk Astra. Kemudian untuk target jual Astra, ya, untuk target jual Astra kita bisa di level normal target kita bisa bicara di sekitar 6450 lah. 6450 sampai ke atas. Ya, 6450 sampai ke atas, sedangkan the best targetnya yaitu adalah di atas 66. Ya, 6450 normal targetnya di atasnya 66. Ya. Untuk stop loss untuk saham Astra dengan pola yang luar biasa untuk permintaan dan penawarannya, demand dan supply, saya katakan tidak ada stop loss untuk saham ini. Karena saya memiliki keyakinan 100% secara pribadi, tolong disikapi bijaksana. Kalau menuju ke harga yang sudah saya berikan, saya akan katakan saya memiliki keyakinan dia akan naik, bukan untuk turun lagi. Itu teman-teman yang saya mau sampaikan.
Baik, sebelum saya tutup karena keterbatasan waktu, apakah ada pertanyaan dari Anda? Baik, kalau tidak ada, teman-teman sekalian, dengan demikian saya akhiri Philip Market Morning Call untuk sesi saya. Ya, walaupun market hari ini negatif, nah untuk Pak Markus ya, Ciputra di 1210 ada saran, nah, nanti akan dibantu oleh rekan saya Pak, ya karena di Ciputra kebetulan tidak saya rekomendasikan, jadi nanti rekan-rekan bisa membantu rekan-rekan riset saya yang luar biasa. Ya, apakah ada yang lain? Tidak ada ya, saya pikir. Untuk Pak Roy, Astra bisa dicoba ulang. Bisa Pak? Astra. Nah itu Pak, udah saya ulang Pak. Nah, ya Pak Roy ya. Nah, ya saya suka bercanda Pak Roy. Mohon jangan sampai tersinggung ya Pak. Ya supaya apa? Supaya kalau marketnya negatif, supaya kita nggak terlalu serius-serius gitu ya. Oke? Untuk Pak Ahmad di 6275 masuk nggak apa-apa ya Pak ya? Tidak apa-apa Pak. Bahkan setelah ini Pak ya, setelah saya pilih market morning call, saya rencana akan masukkan ke Astra. Tentu saya mau antri di sekitar 6250, 6275, tapi biasanya saya agak cukup anti-antri Pak. Anti-antri. Jadi mungkin saya akan langsung antri di 6275 supaya dapat. Kalau enggak ya saya ambil 63 nggak apa-apa. Yang penting money manajemennya Pak. Untuk menjawab Pak Roy, untuk plan. Ya, nah, kalau saya katakan sudah lupa plan saya nanti dimarahin sama Pak Roy. Pak Roy, demikian Pak plan saya. Serius ya Pak ya. Untuk Astra, pembelian terbaik 6.200. Itu target average Bapak. Jadi target tunggal Bapak ya. Kalau di harga atas. Tapi karena sekarang mengingat harga saham Astra ini sudah posisi 6275, 63, ada kemungkinan kita nggak bisa beli di 62 Pak. Jadi kalau Bapak mau beli di harga cukup atas, 6275 atau 63, nah selalu saya katakan untuk peserta saya, Anda boleh masuk dengan 10 maksimal 25% Pak. Itu money manajemennya Pak. Ya, sedangkan di target kita yang sebenarnya di 62, Bapak boleh masuk tambahan dana 25 atau 50% selanjutnya. Ya, jadi 62 itu tolong diperbanyak di sana Pak. Kemudian sisakan ruangan dana itu untuk di bawah 62. Sebetulnya the best-nya adalah 6.075. Tapi saya ragu Astra bisa ke 6.075. Sehingga setelah 62, jadi antara 6.175 sampai dengan 6.075 Pak, Anda boleh letakkan sisanya di situ. Target harga, jadi dengan cara seperti itu, kalau memang 63, 62 diperoleh, maka kita akan mendapatkan average kisarannya 6250-an. Sehingga 6250 kalau kita lepas Astra misalnya ya dengan average 6250, kemudian kita lepas yang tadi saya katakan di kisaran 6450, normal target saya sekitar 3,5%. Kalau kita bisa letakkan di atas 6.600 ke atas, the best targetnya itu bisa sekitar 5,8% Pak. Ya. Dan tidak ada stop loss untuk saham Astra, Pak. Semoga terjawab untuk Pak Roy. Dan sudah saya ulang ya, Pak ya. Oke, untuk Pak Ahmad semoga terjawab. Ya, saya pikir sudah. Jadi saya bisa akhiri, teman-teman sekalian. Nah, sambil saya akhiri, sebetulnya rekomendasi saham saya yang lain sebetulnya mau jatuh saham S Hardware. Nggak taunya S Hardware-nya sudah positif. Kalau saya sarankan kan nggak baik. Dan saya melihat saham Pakuwon masih berusaha naik ke atas. Ya, sudah sempat kembali ke high-nya 453. Mari kita harapkan positif, tapi ingat, tolong ingat catatan saya. Ya, jangan sampai lupa. Ya, walaupun sudah saya case close ya, saya selalu mengingatkan Anda, fokus kepada plan yang sudah saya berikan. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya. Sampai jumpa besok pagi. Ya, sukses selalu buat kita semuanya. Mari kita tetap hari ini kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, termasuk dengan marketnya yang sudah dari minus 20 sekarang jadi minus 8. Ya, mari kita tetap dengan penuh harapan dan penuh optimisme. Sampai jumpa besok pagi. God bless you all. I love you all. Thank you very much guys. Dan terima kasih Pak Ipong. Salam cuan bersama-sama. Iya Pak. Nah itu yang paling tepat Pak. Salam cuan sama-sama Pak. Jangan salam cuan sendirian Pak. Thank you Pak Ipong.
Ya, oke, sampai ketemu besok, Pak. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jimmy Dimas Wahyu. Sekarang Bapak Ibu kita kembali ke sesi tanya jawab, di mana di sini masih ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Ini mengenai Bank Mandiri dari Bapak Sugianto yang menanyakan apakah BMRI bisa breakout 9.650 dan melanjutkan kenaikan atau tidak karena masih bolak-balik selama ini. Oke, kita lihat di sini di chart memang dari sisi tren sendiri BMRI saat ini masih terjadi ranging, jadi masih bergerak di kisaran support dan resistennya, yaitu supportnya saat ini di level 9.200 dan untuk level resistennya di level 9.650. Namun saat ini harga Mandiri sendiri belum berhasil break dari level 9.650, jadi kami masih rekomendasikan untuk sell on strength bisa di sekitar level 9.650. Namun jika nanti harga memang berhasil break dan ditutup di atas level 9.650, baru kami bisa rekomendasikan untuk kembali buy untuk saham Bank Mandiri. Namun untuk saat ini kami masih rekomendasikan untuk sell on strength. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan terakhir ini pertanyaan dari Bapak Markus yang menanyakan untuk saham CTRA atau Ciputra Development yang Bapak sudah punya di harga 1.210. Saran kami bagaimana untuk saham Ciputra Development sendiri, karena hari ini kelihatannya memang mengalami penguatan untuk saham CTRA. Jadi dan level 1.210 ini merupakan level yang cukup baik untuk CTRA. Jadi saran kami adalah Bapak bisa hold dan dengan target jual ini bisa dilakukan penjualan di level 1.350, demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena keterbatasan waktu, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Kita akan bertemu kembali di Philip Morning Market Call edisi esok hari dimulai pukul 8.30 pagi. Selamat pagi dan selamat trading.